Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Kembali kami datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian di dalam program acara dari Mount Hermon Church, Mujizat Zaman Now. Dan kami percaya bahwa setiap program yang dibuat oleh Mount Hermon Church pasti akan memberkati Bapak Ibu sekalian melalui setiap firman yang diberitakan dan setiap kesaksian mujizat yang dapat dibagikan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu, mari persiapkan keberadaan kita semuanya. Kita akan masuk ke dalam acara ini, menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami kembali dapat berkumpul secara online dan bersama-sama menikmati hadirat-Mu dan menikmati firman-Mu. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah acara ini, Mujizat Zaman Now, dan kami percaya ada kesaksian Kristus yang dapat didengar oleh setiap kami melalui setiap karya mujizat yang Kau lakukan di tengah-tengah umat-Mu. Kami serahkan acara ini, acara program Mujizat Zaman Now ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hati yang terbaik, kita menyembah Dia. Kita mau tinggikan namanya. Yes. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Glory Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Kami tinggikan. Kami agungkan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak dipuji. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah buat setiap kami Bapa. Besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru Di setiap waktu. Amin. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu Mengikutiku. katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran dan
baru. Di setiap waktu Terima kasih Tuhan Yesus. kebenaran-Mu Perkenananmu dan perkenanan ya mengikutiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran dan perkenanan-Mu Tuhan selalu mengikuti kami. Yes, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu baru setiap hari. Setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan mengikutiku, mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan, amin, mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu, amin, dan perkenanan. yes Tuhan, mengikutiku sepanjang hidupku. Tahukah saudara, salah satu tujuan daripada Tuhan membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian bukanlah untuk menikmati tanah perjanjiannya menurut saya saudara. Tetapi lebih kepada supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi supaya mereka bisa kenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Karena pengenalan akan Tuhan membuat kita tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Ya, pengenalan akan Tuhan membuat kita tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Nah kalau kita nggak kenal sama Tuhan, ya wajar kadang-kadang kita cemas, ragu, khawatir, takut. Begitu ya. Tapi dalam kesaksian perjalanan kehidupan saya, ya saya selalu percaya ujung-ujungnya, katakan sama-sama ujung-ujungnya. Ya, ujung-ujungnya Tuhan pasti tolong, saudara. Betul nggak? Itu yang harus kita imani, saudara. Ujung-ujungnya Tuhan pasti tolong dengan caranya yang ajaib. Yang kadang-kala saudara kita pikir, Tuhan kalau misalnya saya diberkatinya sekarang nih Tuhan, maka hidup saya akan bahagia. Oh belum tentu saudara. Kadang-kadang ya beberapa waktu yang lalu kita harus masuk dalam masa penantian di mana kita harus menunggu sampai janji itu tergenapi dalam hidup kita. Nah mungkin saudara, aku yang kasih Tuhan, kita berekspektasi kalau kita ikut Tuhan, everything is okay. Tapi tahukah saudara, seringkali Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita bukan karena Tuhan itu jahat. Tapi saya kadang percaya Tuhan mau kita bertumbuh. Katakan sama-sama bertumbuh. Nah bertumbuh itu juga tidak mudah saudara. Nah untuk itu hari ini sama-sama dalam pertumbuhan kita dalam mengiring Tuhan, saya rindu sekali membagikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Life is Journey. Katakan sama-sama 2, 3 ya. Life is Journey atau hidup adalah sebuah perjalanan. Next. Dikatakan begini saudara, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika mendengar kata hidup? Ya, kalau ditanya satu-satu saudara pasti jawabannya beragam. Ada yang mengatakan hidup itu apa? Hidup itu tidak mati. Iya benar sih saudara. Ya, kadang orang suka nyeleneh kalau menjawab pertanyaan. Apa sih hidup? Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata hidup? Hidup itu tidak mati, Pak Nixon. Oke. Hidup itu bernafas, Pak Nixon. Oke. Ya kalau dulu saya masih zaman-zamannya
Kalau pelayanan tuh masih naik Metro Mini, Kopaja. Kalau sekarang kan udah nggak ada ya, gitu ya. Dulu masih Metro Mini, Kopaja. Di tengah-tengah kita lagi menikmati perjalanan, saudara, tiba-tiba ada orang yang ngamen, ya kan? Dia bisa mendefinisikan hidup tuh, saudara. Hidup ini adalah perjuangan. Dia nyanyi, ya kan? Ya. Ada juga yang mengatakan hidup ini adalah, nih kalau orang beriman banget, saudara, katakan hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Bagus. Ada yang juga mengatakan hidup ini adalah hadiah. Kenapa? Karena kalau kita bisa hidup sampai hari ini, itu semua karena hadiahnya Tuhan. Makanya saya kena percaya kalau ditanya satu-satu definisi tentang kata hidup, ada begitu banyak kita bisa mendefinisikan tentang kata hidup. Nah biasanya saudara, kata hidup yang kita definisikan itu berasal dari pengalaman kehidupan kita. Sekali lagi saudara, seringkali definisi kata hidup yang mungkin kita lontarkan, itu biasanya terinspirasi dari kehidupan kita di masa yang lalu. Nah makanya saudara, saya juga mempersiapkan khotbah ini karena terinspirasi juga dengan perjalanan saya dari dulu sampai sekarang. Yang saya rindu untuk sharingkan, bukan khotbahkan, sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya kira percaya perjalanan kita mungkin berbeda. Tapi satu hal saudara, saya kira percaya ada begitu banyak pengalaman demi pengalaman yang kita alami sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bukan saja kehidupan kita, tapi juga kehidupan perjalanan rohani kita. Makanya saya definisikan apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata hidup. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ya, dari halte yang satu ke halte yang lain. Ya, tadi malam saudara, saya kebetulan om saya itu baru meninggal 40 hari yang lalu. Jadi tadi malam tante saya telepon, Nixon kamu pokoknya harus datang. Kalau kamu gak datang diundur aja acaranya. Loh 40 harinya kan kemarin. Kalau diundur kan berarti bukan 40 hari. Jadi saya bilang sama istri, udah yang kita usahakan. Ya, jadi saudara dia tunggu sampai saya datang. Padahal saya datang tuh jam 7 malam. Saya bilang udah dimulai aja. Enggak pokoknya nunggu sampai kamu datang katanya. Nah selidik punya selidik, kenapa dia nunggu saya datang? Cuman satu, supaya saya berdoa. Padahal di situ ada om-om saya yang lain yang bisa berdoa. Ya udahlah, saya doa aja saudara ya kan, sederhana doa selesai. Lalu tiba-tiba kita sharing cerita-cerita, ternyata ada om saya. Nah saudara sekarang kan di WhatsApp itu kita bisa bikin status ada di mana aja kan. Ya, lalu tiba-tiba saya bilang sama om saya, sekarang nih ya om jalan-jalan terus. Statusnya saya lihat di WhatsApp, makan di sini, makan di situ, makan di sini, makan di situ, pergi ke sini, pergi ke sana. Oh dia bilang begini saudara, iya sebenarnya saya nggak mau. Katanya. Terus itu. Nantulangmu itu. Jadi dia pakai handphonenya hanya untuk sekedar status. Ya. Lalu tiba-tiba saya bilang begini sama om saya. Gini loh. Ya, kalau mau buat status itu kasih tahu jauh-jauh waktu. Jadi jangan udah makan baru dikasih tahu lagi makan di situ. Ya kan? Supaya kita bisa ikut. Saya bilang gitu kan. Maksudnya ya gini loh, 1 jam sebelum misalnya, saya mau pergi ke bakmi Siantar sekian, yang mau ikut merapat 1 jam sebelum, jadi saya bisa datang, saya bisa ikut, ya kan? Dia habis kata-kata saudara, kalau ngomong sama saya, dia habis kata-kata. Dia bilang keponakannya ngerjain omnya. Ya tapi singkat cerita saudara, dia bilang begini, Nixon sebenarnya saya nggak ada rencana untuk ke sana. Tapi kalau perjalanannya cukup jauh, kadang-kadang kita harus melewati rest area tertentu. Untuk apa? Paling nggak memenuhi perut kita. Jadi bukan memenuhi bahan bakar saudara, tapi memenuhi perut kita. Ya saudara, dalam perjalanan pun demikian saudara, perjalanan kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, ada hal-hal yang kita inginkan terjadi, ada hal-hal yang kurang kita inginkan terjadi. Tapi umumnya, dikatakan gini, pada umumnya semua orang, bukan seseorang ya, semua orang itu suka jalan-jalan. Betul nggak? Bahkan saudara saya kenal ada ibu angkat saya, dia punya spend time and spend money, dalam setiap tahun itu uang harus habis katanya gitu. Jadi dia spend money ya hanya untuk nabung ya, untuk jalan-jalan gitu ya. Untuk jalan. Jadi kalau itu nggak habis, nggak boleh dibelanjain, nggak boleh dipakai buat apa, harus pergi jalan-jalan. Ya karena dia kenal sama seorang hamba Tuhan, pasti saya bilang, ya kalau nggak bisa jalan-jalan, kasih aja sama orang-orang yang membutuhkan. Ya nggak? Biar mereka bisa jalan. Cocok ya kan?
Tapi saudara, karena memang suaminya hobinya jalan-jalan ya, entah ke luar negeri lah, dia pergi kemana dan lain sebagainya. Jadi saudara, dia punya spend time and spend money hanya untuk jalan-jalan. Nah umumnya kita pun suka yang namanya jalan-jalan. Kalau ditanya tempat ini, siapa yang suka jalan-jalan? Ya kan semua kita pasti mungkin angkat tangan gitu ya. Apalagi kalau jalan-jalannya gratis. Dia akan bawa opungnya, dia akan bawa tulangnya, dia akan bawa tulangnya. Karena gratis. Pada dasarnya kita suka yang namanya jalan-jalan. Ibu-ibu kadang-kadang kalau di rumah terus pasti suntuk. Dia lagi. Sekarang kan sukanya jalan-jalan. Kalau nggak bisa jalan-jalan di rumah, kadang-kadang pakai jalan-jalan di handphone, belanja sana, belanja sini. Itu juga jalan. Bapak-bapak juga kalau ditanya, "Pak mau pergi kemana?" Papanya sering kali bilang apa? Cari angin mah. Betul nggak? Cari angin. Tujuannya sebenarnya cuma jalan-jalan. Jadi umumnya setiap kita pasti suka yang namanya jalan-jalan. Nah apa yang kita harapkan pada waktu kita jalan-jalan? Pasti senang, ceria, baik, perjalanannya menyenangkan, hati gembira, saudara Tuhan. Itu yang kita rindukan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saudara, di daerah Senen, ada orang datang dari kampung hanya untuk melihat Monas. Ya, tapi tiba-tiba apa yang terjadi di halte itu, ya di halte dia sedang menunggu, saudara, entah kenapa saudara ada mobil, tiba-tiba menabrakkan keluarga itu, dan akhirnya mereka mati semua. Saudara, saya kan percaya, tujuan daripada keluarga ini sebenarnya hanya ingin jalan-jalan. Tapi di pertengahan jalan ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kecelakaan misalnya di tol. Beberapa waktu kita lalu kita dengar saudara. Ya mereka senang, mereka have fun. Kadang-kadang mereka live dulu sebentar gitu kan. Tiba-tiba dia taruh, nggak lama kemudian dia harusnya meninggal. Ya, nah saya kira percaya pada dasarnya kita semua suka jalan-jalan. Dan apa yang kita harapkan pada waktu jalan-jalan, everything is okay, bahagia banget. Ya, kita bisa ketemu sama ngobrol gitu ya, ngobrol quality time sama keluarga kita, sama istri, sama anak kita dan lain sebagainya, saudara. Itu yang kita harapkan. Tapi in reality, saudara, jalan bebas hambatan pun yang kita kenal dengan istilah tol, kadang-kadang juga macet. Saya udah doa nih Tuhan, berkati aku di sepanjang perjalanan menuju Mount Hermon Church ini ya Tuhan. Ya kan? Supaya dihindari dari kemacetan. Ada yang detail doanya. Kemacetan, polisi iseng, polisi kurang kerjaan Tuhan, polisi yang cari-cari masalah jauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kadang-kadang suka gitu sudah. Tapi saudara tadi tiba-tiba ditahan karena memang car free day. Ya kan? Akhirnya saya harus nunggu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ngedumel? Gak tahu nih pendeta mau khotbah. Buka jalan. Kan, gitu kan. Mungkin saya bisa begitu. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, saya tetap harus nunggu. Ya, ada orang nunggu di samping dan kanan kiri. Saudara mungkin ada yang resah dan gelisah. Saya bahagia-bahagia aja. Ya, karena belum terlambat. Gitu kan saudara? Belum terlambat. Iya enggak? Nah saudara, saya kira percaya itu yang kita harapkan. Perjalanan oke, baik-baik. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, kadang-kala saya ajak mertua saya, karena saya sudah tidak punya papa mama. Jadi istri saya adalah istri yang paling berbahagia di muka bumi ini. Karena tidak ada punya papa mama dan mertua. Jadi dia nggak pernah berantem sama mertuanya. Ya, benar saudara ya. Tapi saya selalu bilang sama istri saya, pokoknya setiap tahun paling nggak ajak papa mama jalan-jalan. Ya, jalan-jalan nggak usah jauh-jauh lah. Yang penting ya bisa jalan sama-sama. Nah saudara, waktu itu kita mau sama-sama pergi ke Semarang. Rasanya saudara, tidak ada dosa yang kami perbuat. Karena saya di depan, papa saya di samping, saudara. Kita ngomong firman Tuhan. Bilang samping kanan kirinya firman Tuhan. Betul nggak? Firman Tuhan. Bahkan sebelum kita pergi, papa sudah berdoa. Kiranya jauhkan daripada kecelakaan Tuhan sampai dengan selamat. Nah saudara, singkat cerita apa yang terjadi. Pas mau masuk tol Cipali gitu ya. Tiba-tiba kita baik-baik aja di jalur yang benar, saudara. Tiba-tiba mobil dari belakang beruntun, saudara, beruntun. Duduk-duduk ketabrak lagi. Ya kan? Waktu udah ketabrak, ya saya lihat papa saya juga lihat-lihat saya gitu ya. Saling lihat-lihatan, saudara. Karena kenapa? Ya bisa saja kita marah. Tapi waktu kita keluar, oh Tuhan. Ya singkat cerita saya bilang begini sama keluarga, yang penting mobilnya masih bisa jalan kan? Masih udah jalan aja dulu, jalan. Ya jadi nikmati di belakang saudara, itu bumper udah ya lumayan lah ya saudara, lumayan gitu ya.
Tapi puji Tuhan masih bisa jalan. Tapi yang saya syukuri banget, anak saya di belakang tidur ya tidak kena apa-apa walaupun dia kaget, saudara puji Tuhan. Nah, saudara, kadangkala dalam perjalanan kita saja ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Betul nggak? Nah, sama dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan keimanan kita pun kadangkala ada hal-hal yang kita inginkan itu terjadi. Betul nggak? Lalu apa yang harus kita perbuat? Ini kan hal penting. Nah, untuk itu hari ini kita belajar sama-sama. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab, di dalam Markus, saudara kekasih Tuhan. Tapi sebelumnya ada sebuah quotes yang bagus. Next, Pak. Jobs fill your pocket. Ya, waktu engkau bekerja memenuhi dompet. Tapi jalan-jalan memenuhi jiwamu. Makanya kalau ada orang stres, diajak ngomong marah-marah, ya kan? Kayaknya dia butuh healing. Coba tanya kanan kirinya, butuh healing nggak? Butuh healing nggak? Butuh healing nggak? Ya kan? Kadang-kadang ada orang sensitif banget, Bu. Baru ditanya apa kabar. Kenapa? Nanya-nanya apa kabar. Ya kan? Baru diliatin begini, sudah kita lagi ngomong. Misalnya saya lagi ngomong sama Pak Tommy nih. Lagi ngomong, tiba-tiba kita ngeliat seseorang kan. Mungkin orang itu baru datang. Jadi kita lihat gitu kan. Langsung dia marah. Kenapa ngeliat saya? Ya kan? Udah mulai sensitif. Ya, itu tanda-tandanya butuh healing. Ya, karena adventure fill your pocket. Fill your pocket, fill your soul. Ya, saya ingat banget ada seorang hamba Tuhan bilang begini, Nixon, kita ini kadang-kadang perlu di-charge. Jadi jangan cuma terus-menerus melayani sampai lupa di-charge. Nah ya, jadi saya dulu sering banget diajak jalan-jalan, saudara, hanya untuk doa 4 hari 3 malam, 3 hari 2 malam, itu di Ungaran. Cuma untuk nyembah Tuhan, muji Tuhan, nyembah Tuhan, muji Tuhan, nyembah Tuhan, muji Tuhan. Begitu-begitu, saudara. Ya, bahkan kalau kita ngobrol udah cuma bisa diem doa, perjamuan kudus, diem doa, perjamuan kudus. Karena waktu itu yang ngajak ada seorang pendeta dari Tiberias, saudara puji Tuhan. Jadi saudara, saya mau katakan bagi setiap kita, saudara, kadang-kala kita pun perlu yang namanya dipenuhi jiwanya. Ya, dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, kadang-kala saudara di dalam Alkitab pun ada sebuah cerita menarik nih. Aduh, ya. Di dalam Markus pasal 4, ya. Markus pasal 4, saudara, ayat 25 sampai 41, sebenarnya ada di PowerPoint tadi, Pak. Ada di PowerPoint tadi. Next saja. Oke, Markus pasal 4 ayat 25 sampai 41 dikatakan begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ini saya bold, warna kuning, saudara. Sebenarnya intinya, ayo kita pergi jalan-jalan ke seberang yuk. Ada satu tujuan, ada satu hal yang pingin Tuhan Yesus lakukan, yaitu pergi ke seberang. Nanti kalau saudara baca rentetan berikutnya, ternyata dia pergi ke seberang hanya untuk menyelamatkan satu orang gila. Ini bayangin saudara. Ya. Nanti kalau saudara baca ayat yang sebelumnya, pasal sebelumnya, ternyata ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan. Jadi pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, Yesus mau dipraktekkan. Dipraktekkanlah di dalam ayat ini, saudara. Dikatakan marilah kita bertolak ke seberang. Kalau bahasa sederhananya, yuk kita pergi jalan-jalan, yuk pergi ke seberang. Kalau pada waktu itu murid-muridnya punya handphone, dia akan berkata, yes akhirnya kita healing juga. Gitu kan. Dia buka status, yes akhirnya kita pergi jalan-jalan juga. Dikatakan begini, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Dan yang luar biasa, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Next dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur. Ini saya mau tanya, benar-benar tidur atau enggak nih sih? Menurut Bapak Ibu Saudara? Halo, tidur enggak? Masa orang kalau lagi angin taufan begini bisa tidur? Jujur tanya, saya mau tanya, benar-benar tidur atau enggak? Nah mulai ragu, mulai bimbang, ya kan? Bener enggak ya dia tidur? Itulah yang membedakan kita dengan Yesus. Kalau kita baru, bukan kan angin badai saudara, ya baru gempa bumi sedikit aja, wah udah ketakutan. Tapi Yesus bisa tidur.
Tapi jangan praktekkan hal itu sekarang, saudara. Sekarang kita lagi dengar firman Tuhan. Ya, dikatakan begini. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41 kita baca bersama-sama 2-3 ya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yesus pun pernah melakukan ini, saudara. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat sebelumnya, ternyata Yesus melayani begitu banyak orang. Waktu dia melayani begitu banyak orang dengan segala macam pengajarannya, ayat ini muncul. Dikatakan, ayo kita pergi jalan-jalan. Makanya hal rohani, mungkin hal yang rohani menurut saya, udah capek dalam pelayanan, jalan-jalan sama keluarga, itu paling tokcer, saudara. Jangan jalan-jalan sama yang lain. Betul nggak? Jalan-jalan sama keluarga, dia pergi jalan-jalan, saudara. Udah deh kita penat. Ada begitu banyak orang yang sudah kita layani, ayo kita pergi ke seberang. Murid-muridnya mungkin berpikir ngapain pergi ke seberang. Tapi sebenarnya kalau saudara baca berikutnya ternyata dia tujuannya cuma satu. Yaitu menyelamatkan orang yang gila, kerasukan roh jahat. Kita bisa bayangkan, murid-muridnya begitu senang. Dan saya yakin dan percaya tidak pernah terlintas dalam pikiran murid-muridnya yang ngajak kita. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Pasti jalannya oke-oke aja. Nggak mungkin terlintas dalam pikir, nanti ada gelombang, persiapkan ban. Betul nggak? Persiapkan alat keselamatan, pelampung dan lain sebagainya. Nggak ada, saudara. Karena mereka terlalu percaya banget sang pembuat mujizat yang begitu banyak ngajarin kita, ngajak kita. Pasti jalannya baik. Pasti nggak kena yang namanya angin taufan, angin ribut, angin sakal, angin apa lagi? Pokoknya angin-anginan lah, saudara. Kenapa? Karena yang ngajak Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, sang pembuat mujizat. Tapi ini pengalaman saudara yang perlu kita pelajari bersama-sama. Pengajaran saja, pengetahuan akan Alkitab itu bagus. Tapi pengalaman bersama dengan Tuhan, itu luar biasa. Amin. Jangan cuma banyak tahu, oh ini sesuai dengan firman Tuhan. Oh ini. Bagus, tahu banyak, bagus. Saudara. Tapi lebih bagus lagi kalau saudara menghidupinya, mengalaminya. Amin, saudara. Nah, ternyata saudara, Tuhan Yesus mau ngajak murid-muridnya untuk ngalamin sesuatu. Dalam perjalanan mereka, ya, mungkin ambil gitar. Ini saya ngobrol begini, saudara, jangan saudara mikir, oh ternyata waktu itu sudah ada gitar kali ya. Enggak, saudara. Kan dalam jalan-jalan kan kita nggak tahu, mungkin mereka menyanyi, betul nggak? Mereka menari. Ya, Simon Petrus sharing cerita, Yohanes juga cerita, Yesus dengar gitu ya. Tapi mungkin Tuhan Yesus lagi capek, letih, saudara. Karena jujur ada begitu banyak yang dia layani. Suara pun sudah habis. Waktu itu belum ada mikrofon, Bapak Ibu Saudara. Untuk dia memberitakan kebenaran, dia perlu teriak-teriak. Dia perlu ngomong. Makanya kenapa seringkali diibaratkan Tuhan Yesus tuh naik ke bukit, dia ngomong. Karena saudara kalau naik ke bukit, suaranya akan lebih keras, kedengaran sampai ke bawah. Shalom, lom. Apa kabar? Bar. Betul gak sih saudara? Makanya saya pikir masuk akal. Kenapa dia sering pergi ke atas bukit untuk mengajar? Makanya ada istilah khotbah di bukit. Kalau waktu itu udah ada sound system, saudara, mungkin dia pinjam dari Handmon Church, saudara, untuk dibawa ke sana. Enggak. Dia bercerita, dia sampaikan. Nah di tengah keletihannya, sudah dalam perjalanannya. Apa yang terjadi? Yesus pun tertidur. Saya mau katakan dia gak pura-pura tidur. Kalau ada pendeta yang bertanya kepada saudara, apakah dia tidur? Beneran tidur. Tapi apa bisa kita sebagai manusia tiba-tiba ketika angin yang namanya angin ribut tidur? Ya kita gak bisa. Tapi dia bisa tidur. Amin, saudara. Ya, tapi dia tertidur. Nah, apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan murid-muridnya, saudara? Apa yang dipelajari ternyata angin ribut itu melanda perahu mereka. Nah, hari ini kita akan belajar dari story ini, saudara. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini?
Sama halnya saudara dalam perjalanan kehidupan kita pun, kita pengen ikut Tuhan baik-baik aja. Doa selalu dijawab, diberkati Tuhan selalu, hidup dalam kelimpahan, hidup dalam sukacita. Semua orang mengasihi dan mencintai kita. Kita pengen berharap demikian. Betul nggak Bapak Saudara? Tapi in reality, kadang-kadang ada hal-hal yang sepertinya nggak baik melanda kehidupan kita. Betul nggak? Ada orang yang kita kenal baik, nusuk kita dari belakang, depan, atas, bawah, pokoknya udah habis-habisan lah kita. Nipu kita, betul nggak? Bahkan ada begitu banyak, saudara puji Tuhan, orang-orang yang ditipu misalnya gitu. Sama orang-orang yang kita pikir, wah bagus kok, baik kok. Gitu. Sehingga kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, kenapa sih hal ini harus terjadi dalam kehidupanku? Bilang samping kanan kirinya, don't worry, kita akan belajar sama-sama, saudara. Ya, mungkin saudara pada saya berkata begini, hey Nixon, perjalanan hidup saya fine-fine aja nih. Oh bagus, puji Tuhan. Tapi saya mau kasih payung sama saudara. Kalau hal-hal yang sepertinya tidak fine-fine itu terjadi, buka payungnya, saudara. Saya berharap kehidupan saya baik-baik saja. Tapi apa yang terjadi? Di usia muda saya harus kehilangan mama saya. Gak lama kemudian saya harus ditempatkan di tempat om saya, saudara. Di tempat tante saya. Kerjaan saya cuma mencuci, dan mencuci. Saudara percaya bahwa cucian saya bersih? Boleh. Nanti hubungin saya aja, saudara. Kalau ada pakaian-pakaian yang perlu ya. Saudara, saya berpikir saya mengasihani diri sendiri. Saya bilang, Tuhan, hidup saya itu baik-baik aja. Saya rajin ke gereja kok, Tuhan. Benar, saya rajin ke gereja. Ikut pemuda saya rajin, minta ampun. Tapi di saat yang lain, saudara bisa pacaran. Saya nggak memilih untuk pacaran. Kenapa? Dangadong hepeng, bah. Dangadong hepeng. Kan malu-maluin. Minta untuk pacaran. Ada begitu banyak wanita yang mengejar, saudara. Pada waktu itu belum ada pria yang mengejar, saudara ya. Waktu itu masih beres semua. Beres. Tapi saya nggak berani, saudara. Kenapa? Karena dangadong hepeng. Ya puji Tuhan lah. Ya, saya tetap tidak digoda, saya tidak tergoda. Ya, jadi hobi saya cuman bareng sama teman-teman saya main bola sampai maghrib baru pulang. Saudara. Ditaksir orang, sorry, ya bukan saya nggak mau, nanti saya nyusahin kalian gitu. Baik, udah selesai. Berjalannya hidup. Nggak lama kemudian papa saya sakit, papa saya pun meninggal. Saudara, itulah perjalanan kita. Yang kadang-kala saudara mungkin lebih, wah itu masih biasa Nixon, saya lebih menyakitkan. Tapi satu hal yang saya bisa ambil satu kesimpulan, dalam perjalanan kehidupan kita ada pengalaman-pengalaman yang baik, kita senang. Tapi kadang-kala saudara ada hal-hal yang sepertinya tidak baik menimpa kehidupan kita. Betul nggak? Ada begitu banyak orang saudara nggak kuat pada waktu ini nih. Ya kalau lagi baik-baik saja ya mungkin banyak orangnya masih kuat saudara. Tapi pada waktu nggak baik saudara. Masihkah kita tetap kuat? Nah untuk itu hari kita belajar. Ada 3 hal saudara yang kita bisa pelajari. Yang pertama life is journey. Tuhan mau kita mendekat. Dalam perjalanan kehidupan kita. Jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi. Sebenarnya tujuannya cuma satu. Bukan untuk membuat kita jadi jauh dari dia. Tapi Tuhan mau kita mendekat. Katakan sama-sama mendekat. Ya, waktu angin taufan itu terjadi, ayat 38 berkata begini, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia. Amin. Kita ambil contoh ya. Pak Tommy, saya bisa minta tolong Pak. Boleh Pak ke depan Pak. Saya kalau ngasih contoh yang baik saudara, pasti orang yang saya kasih minta tolongin itu saya kasih sebagai aktor yang paling bagus. Misalnya Pak Tommy ini adalah Tuhan Yesus. Misalnya lagi tidur, ya kan? Jangan Pak, jangan, nggak usah. Nah, pokoknya lagi tidur lagi berdiri. Mau hari ini lagi berdiri ya, tidur. Nah, saudara, kira-kira ya bagaimana murid-muridnya membangunkan dia? Nah, mungkin Yesus, mohon maaf bangun. Saya percaya angin tofan yang begitu kencang gak bangunin dia, sudah. Apalagi kalau dengan cara yang Tuhan Yesus bangun. Saya percaya murid-murid ini mungkin gak tahu diri, saudara. Dia akan, Tuhan Yesus bangun, ya kan? Agak getar dong Pak. Bangun. Betul gak? Tapi tetap tidur ya? Tidur.
Tapi apa yang terjadi saudara? Karena memang dibangunkan dengan cara yang seperti itu. Intens banget banguninnya. Mungkin pada waktu kita punya masalah intens banget doanya. Puasanya juga intens banget. Kayak sepertinya bangunin Tuhan. Terpaksa untuk bangun. Bangun Tuhan. Ya kan? Dan pada waktu Yesus bangun, saudara, Alkitab mencatat. Lalu Yesus berkata, lu gak lihat gue lagi tidur? Pak Tommy makasih ya Pak. Berikan aplaus dong buat Pak Tommy dong. Thank you ya Pak Tommy. Ya, pokoknya kalau saya minta tolong, saudara pasti jadi Yesus lah di depannya. Ya, tapi saya mau katakan bagi setiap kita dalam perjalanan kehidupan kita, jika ada hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, bangunin dia. Mendekat kepada Tuhan. Bukan malah menjauh. Mendekat kepada dia. Makanya ada sebuah lagu berkata begini, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh. Apa jadinya kalau murid-muridnya berkata begini, udah gak enak bangunin dia, pules banget tidurnya, gak usah dibangun. Maka saya percaya, pertolongan tidak datang, tapi murid-muridnya membangunkan Yesus. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong saya. Bahkan Alkitab berkata, kami sudah mau binasa. Membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita udah binasa? Udah binasa? Belum, tapi sepertinya binasa. Ya, saya nggak tahu saudara anginnya sekencang apa. Tapi saya mau katakan dalam perjalanan kehidupan kita. Jika ada hal-hal yang tidak baik menimpa hidup kita. Ada hal-hal yang sepertinya Tuhan saya nggak pengen ini terjadi. Tapi Tuhan izinkan. Mari kita mendekat kepada dia. Bukan menjauh dari dia. Tapi mendekat kepada Tuhan. Waktu kita mendekat kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 berkata apa saudara? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Bahkan 2 Samuel 5 ayat 17. Pada waktu Daud baru diurapi jadi raja. Tentara Filistin datang menyerang dia. Dan apa yang terjadi? Dia gak kalang kabut. Dia pergi ke kubu pertahanannya. Dan dia berdoa di sana. Dia bertanya, Tuhan apakah aku harus maju? Tuhan menjawab, majulah sebab aku menyertai engkau. Jadi saudara dalam perjalanan kehidupan kita, jika ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, jangan menjauh. Tapi mulailah terus mendekat kepada dia. Yang pertama, Tuhan mau kita mendekat. Yang kedua, Tuhan mau kita belajar. Katakan sama-sama belajar. Ya, Tuhan mau kita belajar. Tuhan sedang mengajarkan murid-muridnya untuk apa saudara? Kalau kita baca ayat sesudahnya saudara kasih Tuhan dikatakan begini. Mereka ayat yang ke-39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Ini satu pengajaran saudara kasih Tuhan. Untuk beriman sekalipun sulit untuk beriman. Dalam kondisi dan keadaan yang sepertinya tidak mungkin. Tapi Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk apa? Beriman. Tuhan mau kita belajar. Belajar apa? Belajar percaya. Belajar apa lagi? Belajar mengucap syukur. Belajar apa lagi? Belajar untuk memuji Tuhan. Jujur pada waktu kita ngalamin hal-hal yang gak baik, untuk memuji Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Memang saudara, kalau kita lagi seneng-senengnya, kita menyembah Tuhan, penyembahan. Tapi waktu sepertinya kita tidak sulit bagi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, tapi kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Itu namanya korban. Korban yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau penyembahan mungkin semua kita bisa melakukannya. Musik main, nyembah Tuhan. Tapi waktu kita lagi ngalamin yang gak enak. Tapi kita tetap menyembah dia. Itu adalah korban bagi Tuhan Yesus. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel sudah memberikan kita gambaran. Di tengah dapur perapian. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. 3 yang masuk, 4 yang kelihatan. Yang satu seperti orang, seperti dewa perawakannya. Saya mau katakan Tuhan mau kita belajar. Saat ini mungkin ada begitu banyak doa yang belum dijawab. Don't worry, teruslah berjalan.
Karena kita percaya saudara, Tuhan mau kita belajar. Push, pray until something happen. Saya punya anak, saudara puji Tuhan, kadang-kala mengajar dia, kadang-kadang membuat dia jadi gak nyaman. Misalnya dia pengen terus. Kita sebagai orang tua kan, apalagi kalau nyanyi kan, sebagai Bapa yang baik. Gak mungkin saya kasih permen terus. Nah, jangan makan permen. Nah, sebagai anak-anak kadang-kadang, wah papa jahat. Ada sebuah cerita menarik, saudara. Ada seorang anak diajak papanya pergi, ya ke Dufan lah. Ya, ke Dufan, main, seneng-seneng minta ampun. Tiba-tiba anaknya pengen es krim. Ya kan? Dibilang, papa, aku pengen es krim. Katanya. Enggak, jangan makan es krim dulu. Wah, anaknya mulai marah, uring-uringan. Ya. Kalau anak kecil uring-uringan di lantai, ya biasa, saudara. Ya, biasa. Ya, tapi kalau kita udah ikut lama sama Tuhan, termasuk uring-uringan di bawah gitu, maksudnya dalam arti ngambek-ngambek terus, ya udah itu luar biasa banget itu mah. Ya, kalau anak kecil begitu kan lucu ya Pak ya? Lucu. Terus anaknya begitu, saudara puji Tuhan. Lalu papanya bilang, enggak, ayo kita makan dulu. Itu dia makan, saudara. Tahu kan kalau anak kedumel makan tuh gimana? Marah. Selesai makan, papanya bilang begini. Nah, udah selesai makannya. Dah. Mas ini mas. Ya kan dia panggil yang melayani. Ada es krim paling enak kah di sini? Waktu dia tanya begitu anaknya ngelihat papanya. Tadi nggak dibolehin. Sekarang? Oh ada Pak. Ada es krim terbaik di sini. Oh ya, dikeluarin, dikasih ke anaknya. Nah, makannya. Ini cerita nih saudara. Anaknya berkaca-kaca, tadi nggak dikasih, sekarang kenapa dikasih Pak? Lalu papanya bilang begini, nak, kamu belum makan dari pagi. Kalau papa kasih es krim sekarang, mungkin nanti kamu bisa sakit perut. Jadi makan dulu, baru makan es krim. Kadang-kadang kita gitu kan, underestimate sama Tuhan kan. Kenapa Tuhan? Ternyata Tuhan mau kita belajar percaya, belajar bersyukur, belajar menyembah Tuhan, belajar untuk tetap tekun, belajar untuk berserah, percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Nah yang terakhir saudara, bukan saja Tuhan mau kita belajar, tapi Tuhan mau kita menang. Katakan sama-sama menang. Ayatnya nggak ada di situ, tapi kita buka sama-sama yuk saudara. 1 Korintus pasal yang ke-10 saudara, ayat yang ke-13. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. 2, 3, ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bukan cuma sekedar Tuhan mau kita mendekat kepada Dia, bukan cuma sekedar Tuhan mau kita belajar, tapi endingnya Tuhan mau kita mengalami kemenangan. Amin saudara. Tidak mungkin ada kemenangan tanpa peperangan ataupun perjuangan. Betul gak saudara? Ya, kan lucu. Tiba-tiba ada orang dapat piala. Wih menang. Kamu menang atas apa? Gak tahu pokoknya. Menang. Kamu berjuang apa? Gak ada perjuangan. Yang penting menang. Kayaknya gak enak gitu saudara ya. Tapi kalau udah berjuang. Lalu kita ngalamin kemenangan. Waduh. Ya, mungkin dari sana Tuhan ngelihat kita juga. Kayak ibu tadi ya, ibu foto Nixon, foto. Ada yang kita banggakan? Dan kalau kita ngalamin pengalaman itu saudara, itu membuat kita makin kenal sama Dia. Sehingga kalaupun ada hal-hal ke depan terjadi lagi yang tidak sesuai dengan keinginan, don't worry. Tuhan pegang kendali kehidupan kita. Tahukah saudara mengucap syukur itu artinya apa?
Bukan cuma ngomong makasih Tuhan, tapi mengucap syukur, memberanikan diri, mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah salah. Mempercayai bahwa waktunya adalah waktu yang terbaik. Mempercayai bahwa Tuhan pasti akan menolong. Itu mengucap syukur, saudara. Amin. Jadi mari kita sama-sama belajar. Saya pun belajar, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita, saudara. Yang pertama, Tuhan mau kita mendekat. Mendekatlah kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia. Tuhan mau kita belajar. Jadikan tempat itu menjadi sparring partner ya. Masalah pergumulan sparring partner. Membuat kita jadi lebih kuat. Dan yang ketiga, kita ngalamin kemenangan. Kita bisa cerita kepada banyak orang. Betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan. Bukan cuma sekedar Dia adalah Tuhan. Tapi kita juga ngalamin Dia benar-benar Tuhan. Sehingga kita pernah berkata begini, dahulu aku kenal engkau dari apa kata orang. Sekarang mataku sendiri dapat melihat bahwa Allah yang kusembah adalah Allah yang mencukupi segala keperluan kebutuhanku menurut kekayaan dan kelimpahannya. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati karena Tuhan kaya menjadi miskin agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siap menanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Demikianlah program acara Mujizat Zaman Now yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Kita percaya bahwa apa yang kita telah saksikan dan kita telah terima melalui hadiratnya dan firman yang ada di tengah-tengah kita sungguh-sungguh memperlengkapi, memberkati, dan benar-benar menjamah keberadaan kita semua. Sampai kita berjumpa kembali di acara Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita naikkan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.